Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Shalom. Mari lambaikan tangan kita, mari menyapa kiri kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teduhkan hati, tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh datang bersama saudara-saudari seiman kami di tempat ini untuk memuliakan dan mendengarkan kebenaran. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami ada hari ini hanya untuk kemuliaan. Kami akan pertaruhkan apapun yang kami miliki di hadapan, melayani sampai akhir hidup kami. Mari bersama kita nyanyikan. Ku tahu hidupku milikmu, ku tahu napasku darimu, ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu, ku pertaruhkan
saja katakan dengan lembut. Pertaruhkan semua yang lagi jemaat Tuhan, katakan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mempertaruhkan apapun di hadapannya sebagai bukti cinta kita. Semua yang bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya jalan hidup kita tidak selalu terang, ada kalanya berkabut. Tapi kita percaya penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada setiap kita masing-masing. Amin. Mari kita nyanyikan bersama Bapak Ibu Saudara.
Mari kekasih-kekasih Tuhan, tenang teduhkan hatimu, fokuskan keberadaanmu. Mari bersama lebih dalam kita masuk hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan, puaskan haus jiwa kami dengan kebenaran. Biar di sisa-sisa hari hidup kami, di lembar demi lembar hidup kami, Engkau ajar kami Tuhan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Lebih sungguh lagi naikkan pujian di hadapan Tuhan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Amin. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, setiap pribadi. Haleluya Tuhan. Membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Kasih Allah sampaikan. Di lembar hari hidupku, amin, Kau ajar aku Tuhan, ajarku lukis. Oh amin. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagai merdu simfoni, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap hati dan pribadi kami saat ini di tempat ini. Amin. Haleluya, hadirmu kami rasakan di tempat. Membalut setiap luka kami, teduhkan jiwa kami saat ini. Hadirkan suasana surga. Jadikanku. Mari jemaat Allah saudara untuk bangkit berdiri. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini mau kami saat ini Tuhan.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut duka teguhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup bersamamu. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup bersamamu. Sekali lagi katakan, jadikanku pelangi indah langit hidup bersamamu. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup bersamamu. Di ladang hidup bersamamu. Terima kasih Tuhan. Melewat pujian ini kami naikkan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu, sebagai doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar atas hidup kami Tuhan. Karena yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya hidup kami benar-benar menjadi berkat, menjadi anggur yang roti yang terpecah. Kami harus menjadi saksi-Mu selama kami ada di dunia ini. Engkau menciptakan kami ini Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, supaya hidup kami benar-benar menceritakan, melukiskan hidup-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau bukakan kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Kau menjamah setiap hati-hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya terharu hari ini dan saya bersuka cita karena pada hari ini Tuhan utus dan Tuhan hadir saudara-saudara saya. Halo, puji Tuhan. Inilah selama hidup saya, selama saya melayani Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat saudara-saudara saya, keluarga besar saya, siapapun yang Tuhan lawat hari ini. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukacita yang tidak
hingga hari ini Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kita. Membukakan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yang mungkin berapa tahun, berapa lama kita tidak mengenal kebenaran yang benar-benar benar. Kita hanya dininabobokan bahwa percaya Yesus selamat. Itu yang saya dapatkan bertahun-tahun dari sejak kandungan ibu saya menjadi orang Kristen. Baru tahun-tahun belakangan ini. Itu pun melewati namanya proses. Saya dibawa ke titik nol. Saya tidak berdaya Bapak Ibu. Saya mau lari pada waktu itu. Saya tidak tahu mau lari kemana. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dan sampai saat hari ini. Kalau bukan karena Tuhan. Saya tidak tahu hidup saya jadi apa. Mungkin saya beribadah. Mungkin saya tetap menjadi orang Kristen. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan saya bukan orang yang percaya kepada Dia. Bahkan bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahun 2016 itu Bapak Ibu, itu Tuhan membawa saya benar-benar anugerah Tuhan. Sebelumnya saya sudah melayani Tuhan. Sebelum berapa tahun yang lalu mungkin sampai hari ini pelayanan ini saya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu sudah hampir 20 tahun lebih. Baru tahun 2016 saya benar-benar mengerti. Dibukakan, disingkapkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Saya menjadi orang Kristen adalah Kristen keturunan saja, Bapak Ibu. Dari sejak kakek, nenek moyang saya pernah mendengar bahwa kakek saya dari papa saya. Sini ada saudara-saudara saya dari papa saya. Saya tahu turunan bue saya, kakek saya itu adalah satu penginjil. Betul ya? Penginjil dulu. Yang zaman pada waktu itu apa sih namanya? Sending. Ya. Dan pada waktu itu saya mendengar bahwa Tambi bue saya itu benar-benar waktu beliau meninggal saya ada. Waktu dia mau menghembuskan napas terakhirnya. Ada beberapa keponakan ya, cucu-cucu hadir di situ. Dan saya terkagum berkat orang setia kepada Tuhan, berkat orang taat kepada Tuhan. Dia meninggal dunia, dia menghembuskan napas itu. Waktu kami angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Gitu. Sampai di akhir lagu pujian itu, dia menghembus napas itu. Pelan-pelan sampai berapa kali sampai berakhir pujian itu dia meninggal dengan baik. Saya bilang Tuhan, orang yang meninggal di dalam Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang hidupnya benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak takut apapun.
di dalam kehidupan di dunia ini. Dia tidak takut mati, Bapak Ibu. Jujur, sebelum saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun saya sudah Kristen, yang namanya kematian itu sangat menakutkan bagi saya. Sangat mengerikan bagi saya. Tapi setelah saya mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak langsung Bapak Ibu saya menjadi malaikat hari ini. Yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebelumnya ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya ketawakan. Mana mungkin bisa kudus. Saya tidak percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan, ya, 1 Petrus 1 ayat 16 ini, kuduslah kamu sebab ada kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasanya tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya mengelak. Saya tidak percaya atas kebenaran ini. Padahal yang tulis ini Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah, itu wajib. Harus menjadi orang Kristen. Saya mengelak Bapak Ibu. Bahkan saya sudah melayani Tuhan pada waktu itu. Ada seorang jemaat berkata, Ibu kita ini harus kudus ya. Saya berkata begini, pada waktu itu saya ingat saya berkata, tidak mungkin kita bisa kudus, hanya yang kudus itu Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Karena saya belum dijamah, dilawat Tuhan. Saya belum diproses, disekolahkan oleh Tuhan benar-benar. Yang saya katakan baru tahun 2016. Semua kebenaran firman Tuhan itu dibukakan, disingkapkan bagi saya. Bahwa menjadi orang percaya kepada Tuhan, yang menyebut dirinya orang Kristen, itu tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu mahal, harganya mahal. Yaitu seperti Tuhan Yesus, dia disalib, dia pikul salib. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Itulah orang Kristen. Firman Tuhan yang mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak bagiku. Sadar kita Bapak Ibu, dia tidak layak bagiku kalau kita tidak memikul salib. Artinya menyangkal diri. Manusia itu sudah dari turunan Adam dan Hawa. Kita sudah berkodrat dosa. Akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa. Manusia sudah turun. Sudah masuk benih itu, yaitu benih dosa. Yang dari turunan Adam dan Hawa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan Yesus rela turun ke dunia ini. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Ingat Bapak Ibu, dari dosa keturunan Adam dan Hawa. Tapi selanjutnya kita yang berjuang. Karena Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Memberi contoh kepada kita. Harus seperti Kristus. Keluarkan. Kita harus serupa, sempurna seperti Kristus. Itulah sebenarnya Adam dan Hawa gagal.
Sebenarnya Adam dan Hawa itu harus serupa, harus sempurna Bapak Ibu. Tapi gagal karena buah. Dia makan buah kehidupan. Yang dilarang, dia melanggar. Akibat dia melanggar, hidup manusia tidak sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Makanya hidup kita menderita. Ada sakit penyakit, melahirkan sakit. Tidak nyaman hidup di dunia ini Bapak Ibu. Tidak enak dunia ini. Seandainya pada waktu itu Adam dan Hawa tidak gagal, dunia ini seperti Taman Eden itu Bapak Ibu. Amin. Seperti Taman Eden. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Yesus Kristus yang rela menderita, turun ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangan yang semula itu, yang hilang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan Yesus yang menggantikannya. Tidak gagal Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu kita bersyukur menjadi pengikut Kristus. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak murahan. Mahal harganya. Kita harus seperti Kristus. Itu melewati yang namanya proses Bapak Ibu. Kita hidup karakter dosa kita itu. Dari sifat dosa, dari turunan-turunan nenek moyang kita. Itu tidak langsung hilang Bapak Ibu. Kita berjuang melakukannya. Setiap hari melakukannya, setiap detik, menit, hari lepas hari. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan kita, melakukan kehendak Tuhan. Kita ada di dunia ini, sebenarnya yang kita lakukan, melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Tapi saya dulu Bapak Ibu tidak paham kebenaran ini. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya saudaraku. Jadi kita harus seperti Yesus. Setelah Yesus menang, mati, bangkit, naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridmu. Kita ini harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus tentu kita disekolahkan. Disekolahkan apa? Melakukan kehendaknya. Apa itu kehendak Tuhan? Murah, sederhana kelihatannya. Sepele kelihatannya. Tapi sulit dilakukan. Karena apa tadi yang saya katakan? Karena kita dari turunan sudah berkodrat dosa. Hidup di dalam daging. Karena dunia ini sudah tidak sempurna lagi. Jadi kehidupan kita. Kehidupan yang dari dunia ini.
Karena gagal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa untuk mencapai kesempurnaan itu. Makanya itu kita berjuang seperti Kristus berjuang. Kita menjadi murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Disekolahkan. Makanya gereja di tempat ini itu Bapak Ibu. Tidak cukup hanya menjadi jemaat di tempat ini. Tapi harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum saya memuridkan di tempat ini, saya dulu yang harus dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu melewati yang namanya proses kehidupan, Bapak Ibu. Saya disakiti. Saya ditinggalkan oleh orang tua saya, umur saya 2 tahun. Saya sudah ditinggalkan oleh bapak saya. Saya tidak merasakan kasih bapak dalam hidup saya. Di situ muncul kehidupan saya itu mudah tersinggung. Karena saya kurang kasih. Potret hidup saya rusak, Bapak Ibu. Mama saya ditinggalkan, papa saya itu anaknya 8, kecil-kecil, Bapak Ibu. Bayangkan mama saya mengurus anak-anak itu 8 orang, kecil-kecil. Ya tentu tidak menikmati kebahagiaan seperti orang yang memiliki anak 2 orang gitu, yang lengkap gitu ya Bapak Ibu. Kehidupannya lumayan gitu. Beda Bapak Ibu. Ya. Ternyata semuanya itu Bapak Ibu, dari anak-anak, dari anak sampai remaja, sampai saya pemuda menikah. Itu saya di dalam prosesnya Tuhan. Yang dikatakan saya menjadi muridnya Tuhan, yaitu sekolah kehidupan. Itulah kekristenan, itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Melewati yang namanya proses hidup. Bagaimana kita menjalaninya? Dengan mengucap syukur. Menyangkal diri dan memikul salib. Saya harus mengucap syukur dalam apapun yang terjadi dalam hidup saya. Pada waktu itu saya belum paham Bapak Ibu. Saya menghadapi kehidupan seperti itu, saya ngomel sama Tuhan. Saya marah dengan Tuhan. Saya katakan saya paling orang yang menderita. Saya mengatakan saya orang yang terkutuk. Karena saya mengalami hidup yang tidak pernah enak dari sejak kecil. Ternyata Bapak Ibu, semua itu dari sejak kandungan ibumu. Kata firman Tuhan, aku sudah memilih engkau. Sebenarnya kita semua ini dari sejak kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. 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 Tinggal kita meresponi atau tidak. Saya bersyukur Bapak Ibu setelah saya mengerti perjalanan hidup saya dari sejak saya lahir sampai saya menikah, sampai saya menjadi pelayan Tuhan dan sampai hari ini, detik ini. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Itu Roma 8 ayat yang ke-28, 29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dari sejak semula Tuhan itu sudah merencanakan hidup kita supaya kita serupa, segambar dengan Dia. Sebab itu yang saya katakan tadi, kita disekolahkan. Keluar dari kandungan ibu kita sudah disekolahkan. Amin. Amin. Baru saya mengerti Bapak Ibu.
baru tahun 2016 akhirnya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di tempat ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membukakan, menyingkapkan rahasia ini kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu di tahta pengadilan, semua kita akan menghadap ke tahta pengadilannya. Jatun, tidak ada orang yang percaya, orang yang sudah Kristen atau menjadi anggota gereja. Gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Sampai hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita di tahta pengadilan Kristus. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita pasti menghadap ke tahta pengadilan. Kita akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan pasti tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya? Makanya selama kita ada di dunia ini, kalau di Alkitab umur kita itu 70 tahun Bapak Ibu. Habis itu kata firman Tuhan kita menderita. Mending kalau sampai 70 tahun. Ada yang diambil Tuhan sudah baru lahir, sudah dipanggil. Tapi puji Tuhan tidak sempat melakukan dosa ya. Tapi yang kita sudah umur sekian, hari ini umur Bapak Ibu berapa? Ini banyak anak-anak muda, remaja. Saya ingin mendidik mereka ini. Supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mulai dari umur mereka seperti ini. Karena kalau sudah terlambat mereka mengenal kebenaran firman Tuhan, dunia ini semakin jahat. Melewati yang namanya HP, media sosial. Kalau anak-anak ini tidak dibina dari sekarang, mereka jadi apa Bapak Ibu? Hari ini saya banyak melihat, mendengar bahwa anak-anak umur segini aja sudah rusak. Dari sekolah minggu sudah rusak. Sudah mengerti. Sudah bisa melecehkan guru sekolah minggunya. Itu lain di sekolah umum. Sekolah umum ini di sekolah minggu. Di lingkungan gereja Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak benar-benar. Kami sebagai hamba Tuhan tidak benar-benar Bapak Ibu. Melihat anak-anak generasi-generasi yang akan datang. Menjadi apa? Gereja ini tidak ada tujuannya untuk mengumpulkan orang saja, menerima kolekte, menerima perpuluhan. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Gereja sebagai seorang hamba Tuhan harus tahu apa tujuan gereja ini. Jemaatnya mau dibawa kemana? Kalau hari ini gembala, pendeta kayak saya tidak hidup benar. Bukan saya sudah sempurna Bapak Ibu ya. Tapi saya berjuang untuk hidup lebih berkenan. Supaya apa yang saya lakukan, saya menjadi contoh, saya menjadi teladan buat jemaat yang dipercayakan kepada saya di tempat ini. Sebab kami sebagai hamba Tuhan yang pertama yang bertanggung jawab di tahta pengadilan. Kalau tidak Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal engkau. Terus saya berkata, Tuhan aku sudah melayanimu loh. Aku sudah punya gereja besar ini. Halaman besar, mengadakan mujizat. Tuhan bilang, engkau, aku tidak pernah kenal engkau Esther. Betapa
betapa mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu saya takut, gentar kepada Tuhan. Dulu saya tidak takut. Karena saya dapat pengajaran, gak apa-apa percaya Yesus, kita sudah selamat, pasti masuk surga. Itu yang tertanam di otak saya bertahun-tahun. Ternyata itu menyesatkan saya Bapak Ibu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya benar-benar Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, aku jadi apa hari ini? Kalau aku tidak mengenal kebenaran ini. Walaupun ini sulit, berat kita lakukan. Sulit yang namanya menanggalkan keinginan daging ini Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak enak menikmati dunia ini? Siapa sih? Kalau bisa jangan ada ayat ini. Tapi ya tidak ada Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan carilah harta yang di surga. Bukan yang di bumi ini. Carilah perkara-perkara yang di surga. Bukan yang di bumi ini. Kumpulkan hartamu di surga. Bukan yang di bumi ini. Jadi harta kita apa Bapak Ibu? Perkenanan kepada Tuhan. Tinggalkan semua kesenangan dunia ini. Tidak langsung Bapak Ibu. Yang kerja ya tetap kerja. Tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, firman Tuhan katakan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak orang cari uang, cari kehormatan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak dapat uang. Kita di sini daerah Kalimantan Tengah ini kaya. Emas banyak. Saya itu pelayanan sampai ke daerah sana. Daerah Kurun. Yang menghasilkan emas, tambang emas. Saya melihat orang-orang di sana mencari emas. Kebanyakan ya, tidak semua orang yang saya katakan ini. Masih anak-anak muda seperti ini. Tidak mau sekolah karena mereka gampang cari uang. Sedot, menyedot. Mas dapat uang. Habis itu uangnya masih muda-muda. Beli yang namanya narkoba. Rata-rata anak-anak sekarang yang di daerah itu minum narkoba. Menghisap. Betapa rusak generasi kita ini. Kalau hari ini kita orang tua. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini. Tidak benar-benar sungguh-sungguh. Seperti pujian kita tadi. Jadikanku pelangi indah. Coba. Di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah. Di ladang hidup sesamaku. Firman Tuhan ada mengatakan, jadilah terang, jadilah garam. Bukan hanya hidup di dunia ini tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Itu yang saya katakan kita akan dipertanyakan oleh Tuhan. Kita ditanya satu-satu. Apa yang kita sudah lakukan di dunia ini? Sudahkah kita menjadi berkat? Tidak terlambat bagi kita. Saya bersyukur Bapak Ibu. Dan saya baru mengerti tahun 2016. Saya menyesal sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa waktu-waktu saya, bahkan saya sudah melayani Tuhan pada waktu itu. Tuhan, kenapa aku baru sekarang mengerti kebenaran ini? Seandainya pada waktu itu aku mengerti seperti saat hari ini, mungkin banyak orang yang saya ubahkan. Mungkin banyak orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya melihat sedih Bapak Ibu. Kalau saya melihat hari ini, kalau melihat apa yang difirmankan oleh Tuhan, standar masuk surga itu seperti ini. Seperti firman Tuhan katakan, berjuanglah ke pintu yang sempit. Bayangkan, berjuang.
Tidak mudah kan kita masuk ke surga? Sempit jalannya Bapak Ibu. Siapa bilang mudah? Standarnya apa? Seperti Tuhan Yesus lakukan. Kita harus serupa, sempurna seperti Dia. Sesuai standarnya Tuhan, bukan standar saya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mulai melakukannya, itu sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan salah. Saya dulu salah menangkapnya. Mana mungkin kayak Tuhan Yesus disalib, dicabik-cabik. Ya, enggak mampu saya seperti itu. Amin. Tapi sesuai standar kita masing-masing. Amin. Amin. Nanti terus selama kita ada di dunia ini diproses sampai kita bisa menjadi terang, menjadi garam. Itu kerinduan saya Bapak Ibu. Saya rindu saudara-saudara saya benar-benar tidak cuma hanya menjadi orang Kristen saja. Tapi benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kelak jangan sampai ada yang ditolak oleh Tuhan. Kristen saya katakan tidak menjamin kita masuk ke surga. Tapi kekristenan yang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini walaupun keras Bapak Ibu tidak pernah mendengar kebenaran ini. Tapi tidak kebetulan Bapak Ibu datang ke tempat ini. Itu adalah berita sukacita bagi Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian tadi. Kita angkat pujian bilakah ku diam di sana. Pasti kita akan diam di sana yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Tapi kita sudah selesaikan tugas kita dulu di dunia ini. Di sana tidak ada penderitaan Bapak Ibu. Tidak ada tangisan. Tapi kita berjuang selama kita ada di dunia ini. Bapak Ibu setelah mendengar ini jangan memiliki mental block. Sebab itu Tuhan itu menurunkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita, menolong kita. Asalkan hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian datang dengan segala kerendahan hati. Katakan Tuhan, aku mau seperti apa yang Kau kehendaki. Walaupun itu sulit, berat, tapi aku percaya Tuhan. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi, memampukan aku untuk melakukan kehendak. Dulu saya katakan tidak mungkin. Tapi setelah saya mau Bapak Ibu, saya duduk di bawah kaki Tuhan dan saya katakan, Tuhan aku tidak mau tersesat. Aku tidak mau Engkau tolak nanti kelak di tahta pengadilan-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan yang Kau kehendaki. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau kelak Kau menolak aku.
Abraham, seperti tokoh-tokoh yang lain yang ada di Alkitab Tuhan. Kami mau seperti itu Tuhan, terutama seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Tujuan kita adalah, tujuan pelayanan di tempat ini, motivasi kami di tempat ini bukan hanya mengumpulkan orang banyak atau menerima persembahan yang banyak di tempat ini, tapi yang terutama kami rindu orang-orang, umat-umat Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, karena firman-Mu berkata, jangan ada satupun yang binasa. Tuhan katakan, haleluya Tuhan. Terus apa yang kami harus lakukan dan kami perbuat Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu yang sesungguh-sungguhnya ini Tuhan, yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad kebenaran firman Tuhan diselewengkan. Tapi hari ini Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kau menjamah setiap hati kami seperti Engkau menjamah hati hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Karena Kau menjanjikan kami langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang yang kudus Tuhan. Inilah rindu kami, inilah haus kami. Kami rindu diam di sana. Bilakah kami memandang wajah-Mu Tuhan? Saya angkat pujian ini dulu. Bapak Ibu tundukkan kepala. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah aku di sana usai pelayananku, ketika di
Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah Kau sampaikan bagi kami. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak inginkan satu pun di antara kami yang binasa. Sungguh luar biasa kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Biarlah kami merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu. Kami menerima apa yang Kau kehendaki ini dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu ini bagi kami Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan kepada kami sampai akhir hidup kami. Kalau kami menghadap tahta pengadilan-Mu, Engkau temui kami hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga Kau berkata kepada kami, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Jangan sampai kami ditolak oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada kelegaan bagi setiap hati. Saudara kekasih, kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam pertolongan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan